Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap pimpinan Badan Pengelola Masjid Istiqlal, wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal, selaku Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah sholat asar yang insya Allah senantiasa diberikan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita ikuti sejenak melanjutkan ibadah kita dengan mengikuti ta'lim pengajian hawamis yang insya Allah kurang lebih 30 menit ke depan kita mengikuti pengajian ini ya, bersama-sama, baik yang berada di Masjid Istiqlal maupun yang mengikuti melalui streaming Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita turut menjadi makhluk manusia yang Allah muliakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah, kita akan lanjutkan pelajaran yang termaktub dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabil Rasyad yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, masih dalam faslun fi ahkamis shalah. Ini pasal berkenaan dengan hukum dalam salat. Ini ilmu ya, ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita dalam kita melakukan ibadah sholat. Kita lanjutkan bacaan kita. Wa tasbihu wa tahmid, qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi amin. Telah berkata pengarang kitab ini, di mana beliau mengatakan wa tasbihu wa tahmid wa takbir wa tahlil wa istighfar asyran idza aradal qiyam ila shalah. Dianjurkan kalau kita mau sholat, sebelum sholat ditegakkan ada zikir yang bisa kita amalkan. Ini kebanyakan jarang diamalin ini. Jarang diamalin. Padahal Nabi nyuruh kita tuh nganjurin sebelum sholat seperti tadi nih ya, qobliyah asar, masih ada waktu sebelum qomat itu baca pak tasbih, baca tasbih subhanallah 10 kali masing-masing, baca alhamdulillah 10 kali, wa takbir Allahu akbar 10 kali, wa tahlil la ilaha illallah 10 kali, wa istighfar asyran, baca istighfar juga 10 kali. Itu ada 5 kalimat ya, baca 10 jumlahnya jadi 50 Pak. Itu sebentar sebetulnya ya, nggak lama itu baca subhanallah 10 kali ya, mumpung masih ada waktu sebelum muazin mengumandangkan iqamah, itu baca tuh, diamalin. Ini ada manfaatnya ya. Jadi kalau kita ngamalin wirid, zikir itu ada manfaatnya ya. Ida aradal qiyam, lima ruya Ibnu Sunni an Ummi Rafi' annaha qalat. Nah, ini ada sejarahnya nih, ada kisahnya. Ada yang bernama Ummi Rafi'. Waktu itu Ummi Rafi' bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin ya'jurinillahi azza wa jalla."
Dulu ada yang bertanya Umar Rafiq kepada Nabi, "Ya Rasul, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang dimana amalan ini Allah berikan pahala kepada aku, balasan kepada aku." Qala ya Umar Rafiq. Tuh, Nabi mengatakan, "Wahai Umar Rafiq, idza qumti ila shalah, kalau engkau ingin menegakkan salat, mau mendirikan salat, ya, fasabbihillah ta'ala asran, maka ucapkanlah subhanallah sebanyak 10 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah 10 kali sebelum salat kita mulai, ya. Lalu wahalilihi asyran, baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha 10 kali. Wahmidihi asyran, dan memuji Allah dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Wakabbirihi asyran, dan juga baca Allahu Akbar 10 kali. Nah, yang terakhir wastaghfirihi asyran, baca istighfar sebanyak 10 kali. Jadi itu waktu kita nggak kosong gitu ya, diisi dengan zikir. Jadi tidak melamun, tidak bengong gitu kan. Ya, jadi sebetulnya dalam Islam itu waktu kita bisa bermakna itu, Bu, nggak sia-sia. Ya, kadang kita menyia-nyiakan waktu, masih panjang waktu. Ini ada amalan yang bisa kita lakukan ya. Kalau kita mau sholat sambil nunggu, ini lama betul, mau qomat lama, nggak apa-apa. Kita amalin baca zikir tadi subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, la ilaha illallah 10 kali, astagfirullah 10 kali. Itu. Apa manfaatnya? Nah, dikatakan di sini fa innaki ida sabbahti qala Allah taala hadzali. Kalau kita mengucapkan subhanallah, ya itu kan tasbih, Pak ya. Mengucap kalimat tasbih tadi, Allah mengatakan hadzali, itu untuk aku. Itu untuk aku, kata Allah. Kalau kita mengucap tasbih itu sesungguhnya itu untuk Allah. Wa idza halalti qala Allah taala hadzali. Nah, yang kedua, kalau kita mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu kata Allah, itu juga untuk aku. Wa idza hamidti qala Allah taala hadali. Kalau kita mengucap hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillah, itu juga untukku, kata Allah. Wa idza kabbarti qala Allah taala hadali. Ketika engkau mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali, kata Allah hadali, itu juga untuk aku. Dan yang terakhir, wa idza istaghfarti qala Allah taala. Kalau engkau mengucapkan istighfar 10 kali, qad fa'altu zalik, sungguh aku mengampuni dosa kamu. Jadi ini amalan zikir yang bermanfaat, Pak. Ya, bermanfaat ternyata ketika kita mengucap zikir tadi, itu Allah langsung jawab tuh. Hazali, hazali, hazali. Ya, ini untukku, ini untukku. Makanya kalau lagi zikir itu kan kita lagi ingat Allah itu. Ya, ingat Allah. Orang kalau udah zikirnya mantap, itu seperti dia sedang ya berbicara dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah. Allah. Gitu. Ya, mohon maaf kalau mungkin masih awam, kita belum meresapi tuh. Kalau zikir kadang nggak terasa. Kalau orang yang sudah memiliki tingkatan yang tinggi, itu kalau zikir itu serasa dia sedang bercakap-cakap dengan Allah. Allah. Itu udah nggak ada lagi tuh selain Allah. Dunia udah nggak ada lagi tuh. Ini terkadang zikirnya hanya di lisan. Mohon maaf, ya belum sampai di hati, ya diresapi, khusyuk, ya,
belum sampai khusyuk. Ternyata zikir itu juga harus pakai khusyuk, Pak. Bukan cuma sholat. Jangan sampai kita zikir tapi pikiran kita ada di rumah, pikiran kita ada di pasar. Itu kalau orang zikir seperti itu nggak diterima, Pak. Ya, subhanallah, subhanallah, tapi pikiran kita ada di rumah, pikiran kita ada di pasar, ada di mall, gitu kan? Itu nggak diterima zikir kayak begitu tuh. Harusnya kalau zikir itu harus nyambung apa yang diucapkan dengan kita menghayati, setidaknya menghayati artinya. Subhanallah, Maha Suci Allah, Subhanallah, terus gitu kan. Ya itu pelan-pelan, Pak. Tapi ini kelihatannya baru kita dengar nih ilmunya nih ya. Kebanyakan kita habis azan, sholat sunnah, udah diem gitu aja. Padahal ada nih kalimat yang bisa kita baca. Kalimat yang diajarkan oleh Nabi, Pak. Bu, kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Jadi kalau ada petunjuknya ya kita pelan-pelan amalkan. Karena Nabi melakukan. Kalau Nabi ngajarkan berarti Nabi pernah melakukan. Gak mungkin Nabi mengajarkan tapi Nabi nggak melakukannya. Berarti kalau kita ikuti berarti ini sunnah mengikuti Nabi. Nah yang berikutnya, ya, wa makruhatiha. Nah, perkara perbuatan yang makruh, yang tidak disenangi, Pak, di dalam sholat, yang nggak disukai dalam sholat ini jangan. Kalau bisa jangan dilakukan. Kalau bisa jangan dilakukan. Takut kita ada kebiasaan kita seperti ini nih. Jangan dilakukan. Apa pekerjaan itu? Tarku kashfi yadai inda tahrimihi wa sujudi. Yang pertama meninggalkan, yaitu membuka tangannya ketika takbiratul ihram dan sujud. Makanya kalau kita takbiratul ihram Allahu Akbar itu harus kebuka, Pak, ininya. Nggak boleh ditutup. Itu makruh, Pak. Walaupun tetap sah sholat kita, tapi ini nggak boleh. Allahu Akbar, ketutup gitu. Atau setengah ketutup, nggak boleh. Allahu Akbar, kebuka. Telapak tangan kita kebuka. Allahu Akbar. Sama ketika sujud. Mau turun, mau sujud, kebuka tangan kita. Allahu Akbar, sujud. Gitu ya, jangan dikepel tangannya. Allahu Akbar gitu kan. Itu makruh, Pak. Kalau dilakukan ngepel tangan atau ketutup tangan itu makruh. Ini kadang-kadang nggak sadar nih. Hal-hal seperti ini orang nggak banyak sadar itu. Ketika sholat dia nggak memperhatikan hal-hal ini karena ini ada ilmunya, ilmunya. Wa ilsaqu qadamaihi wa taqdimi ihdahuma wa i'timad 'alaiha fil qiyam. Nah, yang kedua yang kita harus hindari, makruh kalau dilakukan, ya nggak disukai, nggak disenangi, dibenci. Apa itu? Yaitu merapatkan kaki ketika sholat. Jadi nggak boleh, Pak, lagi sholat kakinya mepet, kaki kanan kiri itu berdekatan, nggak boleh. Harus kasih direnggangkan. Karena makruh hukumnya kalau kaki kita saling berdekatan. Ihdahuma ma'itamid 'alaiha, atau kakinya ada yang ke depan, ada yang ke belakang itu. Dia bersandar dengan kaki yang salah satu itu. Jangan-jangan mau pasang kuda-kuda nih, jurus apa kan? Lagi sholat kakinya ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Nah, ini bukan mau sholat, ini nih mau apa? Pencak silat itu ya. Sang kuda-kuda. Nah, itu makruh, Pak, kalau kayak begitu. Itu nggak boleh tuh. Tapi nggak ada yang sholat kayak begitu ya di sini ya. Nggak lazim dan nggak pernah Nabi begitu kan. Wajahru bimahalil israri wa aksihi. Nah, yang berikutnya mengencangkan, ya, menjaharkan di tempat yang harusnya sir, ya. Harusnya sir, ya.
Jadi ada bacaan sholat tuh yang kita nggak boleh kencang, ya. Ya. Nggak boleh kan kencang, ya. Di rakaat ketiga itu kan, kalau rakaat pertama sholat maghrib, ya boleh kita baca. Makanya Bapak jangan salah Pak, kalau sholat sendiri, misalkan maghrib, isya, subuh, sholat di rumah sendiri, itu juga baiknya dianjurkan tidak sir bacaan kita. Tetap walaupun sendiri kedengeran tuh ke telinga kita bacaan Fatihah kita. Ya, misalkan sholat maghrib nanti kita nggak keburu jamaah di masjid, sholatnya sendirian di rumah. Dianjurkan bacaan kita itu kedengeran, tapi nggak usah keras-keras. Kayak di masjid Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti dengar sendirian, sholat sendirian tapi kok kencang. Cukup kedengaran di telinga kita aja. Itu namanya jahar. Ya, jahar. Karena sifat sholat maghrib, sifat sholat isya, sifat sholat subuh itu jahar. Ya, maksudnya kedengaran. Ya, kedengaran. Kan subuh jamaah kedengaran. Kecuali zuhur sama asar. Kan zuhur sama asar tadi imam baca Fatihah kedengaran nggak? Enggak kan? Karena sifat sholat asar baik imam baik makmum gak kedengeran. Makanya gak boleh tadi sholat asar baca Fatihahnya dikencengin gitu, gak boleh. Karena namanya sholat zuhur sama asar dari dulu sampai hari kiamat ya bacaannya sir, ya bukan jahar, ya gak kedengeran. Fatihah ya cukup kita baca Fatihah gitu kan. Kalau maghrib nanti, nah itu lain. Maghrib memang sholatnya sholat jahar, kedengeran bacaan Fatihah kita dan suratnya. Makanya makruh, ya. Kalau zuhur dan asar tadi kita lakukan dikenceng-kencengin bacaan kita, nggak boleh. Nah yang berikutnya, wahafat ra'si fi ruku'. Ya, atau menundukkan kepala ketika ruku. Ya, ruku kepalanya nundukkan nggak boleh Pak. Ruku kan begini kan, sejajar kan. Ya nggak boleh sampai begini gitu kan, atau nundukkan kepala gitu kan. Ya kan, kepala kita langsung gini kan, sejajar. Ya ke bawah. Ya kalau ruku itu lurus. Ya. Wa mukhalafat tartib zakarna fi wada'i i'da'i sujud, ya, atau bertentangan tartibnya zikir di dalam meletakkan anggota sujud, ya. Jadi ada anggota sujud kita Pak, di antaranya ini nih jidat, hidung, ya, tapak tangan ini anggota sujud nih. Ya, makanya harus kena tuh Pak. Jidat kita juga harus kena tuh, neken ke bawah Pak. Nggak boleh cuma nempel ke sejadah, nggak boleh. Harus betul-betul. Karena itu anggota sujud jidat kita ini. Ya, anggota sujud. Jadi harus kena. Termasuk kaki, dua kaki dan tangan kita. Itu adalah anggota sujud. Ya kalau ada uzur itu lain soal, ya. Misalkan sholatnya lagi duduk, lagi berbaring, itu kan lain. Itu ada ada uzur, dibolehkan kayak begitu. Atau ada orang yang memang ketika sujud dia punya penyakit, nggak bisa dia sujud sampai ke bawah. Itu dikecualikan kalau kayak gitu Pak. Dikecualikan. Karena ada orang yang seperti itu kan, nggak kuat sujud lama. Atau nggak kuat sujud karena palanya pusing dia, ya, punya penyakit apa gitu kan. Nah, itu namanya uzur. Kalau yang uzur mah boleh, nggak apa-apa. Kalau kita rata-rata kan sehat-sehat semua di sini, ya. Jadi harus itu sujudnya sampai ke bawah. Wabasatu zara'ini 'alal ard, atau membentangkan, ya, tangan kita, membujurkan lengan, ya, di bawah. Jadi nggak boleh membujurkan. Nah, berikutnya watarku wada'i an fil fihi,
dan meninggalkan meletakkan hidung ya di bumi tempat sujud kita. Jadi hidung juga harus kena tuh Pak. Ya. Jidat kena tempat sujud, hidung juga kena nempel di tempat sujud kita. Kalau ditinggalkan itu makruh hukumnya. Nggak disenangi ya. Jadi nggak betul-betul maksimal. Makanya ini ilmu harus diingat-ingat itu ya. Lagi sholat ya, penting untuk kita perhatikan. Berikutnya watarku rajuli mujafati fihi ya. Yang berikutnya juga meninggalkan ya fihi wa fi ruku' ya. Yaitu merenggangkan tangan kita ketika ruku. Jadi kan kalau lagi ruku Pak, itu tangannya harus lenggang kan, nggak boleh dirapetin. Tuh, makanya perhatian kalau lagi ruku, tangan di mana taruhnya? Di lutut, gitu ya. Nah itu harus renggang tuh megangnya, gitu. Nggak boleh dirapetin. Nah, kalau dirapetin apa? Hukumnya makruh. Kalau duduk di antara dua sujud kebalikannya, nanti dirapetin, gitu kan? Itu kaidah dalam sholat kita tuh. Watarkut ta'uzu wa suratu wa takbir intiqal wa aqalu tasbih ruku wa sujud wa zikru i'tidal wa julus baina sajadain. Nah, meninggalkan baca ta'awuz. Nah, Bapak, makruh tuh hukumnya Pak. Kita kalau mau sholat jangan ninggalin a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca tuh pelan-pelan. Baru bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kalau kita tinggalkan, wah nggak disenangi tuh. Makanya ta'awuz itu penting kita baca. Ya. Mungkin kita baru dengar ini, kok ada baca ta'awuz? Memang ada pelajarannya, ada dalilnya. Ya. Wa surah wa takbir intiqal wa aqalu tasbih ruku wa sujud wa zikru i'tidal wa julus baina sajdatain. Nah ini juga meninggalkan baca surah ya. Baca surah ya. Jangan sampai kita tinggalin. Masih ada waktu ya. Kecuali kalau kita ketinggalan. Nah, makanya kalau ketinggalan ya cukup ngejar Fatihahnya aja, nggak usah suratnya. Karena kan Fatihah wajib. Baca surat hukumnya sunnah saja. Wa ta'uzu ba'da tasyahud akhir ya, dan juga wa isra wa taksis imam nafsi bidu'a wa taklib makmum li julusi istirahat ya. Nah ini juga kaitannya dengan bagaimana kita memperhatikan sesuatu yang dimakruhkan ya, dalam sholat ya. Nah, ini terkadang kita ya tidak ya memperhatikan hal-hal yang sebetulnya ini amalan biasa ya. Ya. Meninggalkan tadi takbir ketika ruku ya, lalu sujud dan duduk ya. Ya, penting itu ketika kita mau ruku Allahu Akbar. Itu harus baca takbir tuh, Pak. Ya. Sujud dan duduk sama, ketika sujud kita baca takbir Allahu Akbar, ketika duduk juga Allahu Akbar, baca tuh, kita baca, imam baca kita baca. Dan meninggalkan tasbih dalam ruku atau sujud atau bacaan i'tidal dan duduk ya. Sami Allahu liman hamidah, tinggalin. Itu ada doa-doanya, dan doa sesudah tasahud akhir. Itu jangan tinggalkan. Dan sangat keburu dan mendoakan khusus buat dirinya jika menjadi imam. Nah, nggak boleh. Kalau kita jadi imam, bacaannya itu untuk diri kita. Contohnya habis sholat, bacanya Robi firli wali walidaya warhamhuma, itu kan itu kan untuk saya. Yang di belakang makmum ngaminin. Wah, kalau begitu curang nih imamnya. Harusnya Allahumma firlana, pakai domirnya, zunuba, sama kayak doa kunut. Kalau untuk sendiri, kalau kita sholat sendiri, Allahumma dini,
Tapi kalau kita jadi imam, Allahumma dina bacanya Pak, nggak boleh dini, karena kita jadi imam. Karena yang di belakang kita ngaminin kan. Nah kalau yang di belakang ngaminin, masa makmum ngaminin buat imamnya sendiri itu doanya, nggak bisa, nggak boleh, itu makruh hukumnya. Ya, imam harus paham tuh, ya doa-doa itu nggak boleh pakai domir li atau untuk dirinya. Dan melungkupkan pakaian dan mengusap muka karena debu dan melencangkan tangan. Ya, jadi melungkupkan pakaian dan mengusap muka karena debu. Ya. Jadi ya kalau ada debu ya sudah, nggak usah kita gerakin, kita usap. Makanya bergerak 3 kali kan batal sholat kita kan. Makanya kalaupun gatal ya pakai telunjuk aja 1 kali. Ya. Dan itu jangan berturut-turut. Itu bisa membatalkan sholat kita. Nah ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam sholat ini kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak disenangi. Ya, artinya ya banyak hal-hal yang mungkin saja pernah dilakukan oleh orang-orang yang selama ini sholat, atau dia lupa. Nah, sekarang kalau sudah tahu ilmunya, maka kita harus memperhatikan. Ya tadi saya ulangi lagi, menundukkan kepala di waktu ruku itu nggak boleh. Ya, dan menyalahi tertib ketika meletakkan anggota di waktu sujud. Ya, ya. Jadi kalau udah mau sujud, mana dulu? Itu tangan kita dulu, jangan kepala dulu, kan nggak mungkin kepala dulu sujud. Ya, pasti tangan dulu tuh, lutut kita tuh turun, baru tangan kita. Itu tertibnya Pak. Lalu merenggangkan hidung dari tanah, nggak boleh. Ya. Hidung kita harus kena tanah. Dan tidak merenggangkan tangan dari pinggang ketika ruku. Ya. Kalau kita mau ruku, direnggangkan tuh Pak. Harus ada renggang. Misalkan kita ruku begini. Kita ruku ya harus direnggangkan. Ya, kalau laki-laki sujud juga direnggangkan kan tangannya, kecuali perempuan ya. Kalau perempuan lain lagi, kalau perempuan beda dengan kita laki-laki. Kalau laki-laki nggak boleh ketika sujud tadi dan juga ruku tangannya kayak orang kedinginan, enggak, tetap direnggangkan. Itu hal-hal yang mungkin kita harus perhatikan. Sujud bagi laki-laki dan tidak, nah itu juga bagi laki-laki juga harus direnggangkan ketika sujud. Tidak membaca ta'awuz ya dan surat. Meninggalkan takbir ketika ruku ya. Kalau sudah selesai baca surat kan turun ke bawah kan ruku, Allahu Akbar. Baca takbir Pak. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Ikut juga Allahu Akbar. Ya, imam baca takbir, kita baca takbir gitu. Jangan tinggalin tuh. Ya. Ini hal-hal yang sepele nih, kadang-kadang lupa kita. Sujud dan duduk juga sama kayak begitu. Kan ada takbirnya. Perpindahan perbuatan sholat itu kan ada takbirnya. Sujud juga Allahu Akbar, lalu duduk juga Allahu Akbar. Meninggalkan tasbih dalam ruku, ya, dalam ruku, ya, nggak boleh. Itu kan kita baca ruku apa tuh? Subhana rabbiyal azimi wabi ham. Itu bacaan tasbih Pak. Jangan kita tinggalin tuh. Ya, ketika ruku ada bacaan tasbih, subhanallah, ya, rabbiyal azimi wabi ham. Itu bacaan tasbih. Kalau kita tinggalkan nggak disenangi, ya, tidak disukai, ya. Atau sujud atau bacaan itidal dan duduk, atau meninggalkan tasbih ketika sujud. Sama, sujud juga sama tuh. Subhana rabbiyal a'la wa biham.
Di subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itidal bacanya apa? Sami Allahu liman hami banalakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu juga jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Kalau belum hafal ya belajar kita. Bacaan-bacaan tasbih itu, dan duduk. Sama duduk juga ya. Ada bacaan tasbih dan doa. Itu jangan kita tinggalkan. Dan doa sudah tasahud akhir. Ada doa tasahud akhir itu jangan ketinggalkan juga tuh Pak. Ya, sampai akhir. Saya kira itu Pak ya, kesimpulan dari pembahasan kita mengenai hukum-hukum dalam sholat ya. Terutama yang dianjurkan ketika kita mau sholat ya, tadi membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan istighfar 5 kali. Ya, mudah-mudahan nanti maghrib kita ingat, kita bisa amalin. Kadang suka lupa ya, kita ini kadang-kadang lupa nih. Udah dapat ilmu, oh iya lupa kelewat. Ya. Yes. Atau masih di tempat wudhu selesai, oh masih ada waktu sambil jalan nggak apa-apa Pak. Sambil jalan kan nih, wudhu Istiqlal kan jauh tuh di bawah. Atau di bawah sini ya tempat wudhunya. Kan naik ke atas tuh juga waktunya lumayan 5 menit. Naik ke atas sini kan sampai ke sini. Itu masih sambil jalan kan nggak apa-apa. Zikir boleh kan? Ya, nggak harus dalam keadaan duduk. Ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi orang berzikir itu dalam keadaan duduk, ketika berdiri itu boleh zikir. Kecuali di kamar mandi nggak boleh. Lagi jalan kan boleh zikir, sambil zikir. Makanya manfaatkan waktu itu ya, tadi lumayan kalau ada waktu 5 menit cukup ya Pak ya, 50 kali itu kan. Cukup nggak 5 menit? Cukup kan? Nggak banyak jumlahnya. Subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, tahlil la ilaha illallah 10 kali, takbir Allahu akbar 10 kali, istighfar 10 kali, selesai. 5 menit kayaknya deh selesai itu. Baca-baca itu. Tadi pahalanya kan tadi luar biasa tuh. Pahalanya Allah jawab ya. Allah jawab dengan mengatakan ini untukku, ini untukku, ini untukku, dan istighfar yang kita ucapkan langsung Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini luar biasa nih. Ya insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa amalin. Ya. Ya artinya ini kan Nabi mengajarkan kita supaya kita jangan kosong ini. Jangan kosong. Apa pikiran kita, hati kita jangan kosong. Ya, selalu zikir gitu kan. Bahkan mau sholat juga begitu kan, diingatkan zikir gitu kan. Kalau Bapak nggak keburu sholat sunnah juga kan sama Pak. Biasanya kita nih, pengen sholat sunnah qobliyah subuh. Ya. Kadang-kadang kita ini kan nggak pengen ketinggalan, tapi kadang-kadang pernah kita suatu saat kesiangan bangun subuhnya. Wah, imam udah mau qomat, muazin udah mau qomat ini. Udah nggak keburu kan sholat sunnah qobliyah subuh kan? Cukup Bapak baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca tasbih ya 3 kali itu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu menjadi pengganti Pak ya, sholat sunnah yang kita tinggalkan ya, karena kita udah kesiangan bangun sholat subuhnya gitu kan. Kan yang bagus kita ya sholat subuhnya bangun sebelum azan, supaya kita cukup waktunya untuk sholat sunnah qobliyah subuh. Nah habis qobliyah subuh baca apa tuh? Imam Ghazali tuh ngajarin Pak, subhanallah, astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, wala astagfirullah. Itu ada sampai 100 kali bacaan itu Pak. Itu kalau kita amalin bisa memperlancar rezeki kita Pak. 100 kali itu. Subhanallah wa bihamdi subhanallah azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah, subhanallah wa bihamdi subhanallah. 100 kali kita baca habis sholat sunnah qobliyah subuh, sambil nunggu sholat subuh didirikan. Mumpung muazin belum qomat,
kita masih bisa baca tuh subhanallah wa bihamdi subhanallah 100 kali. Itu kalau kita amalin, insya Allah rezeki kita dilancarkan oleh Allah, Pak. Ya. Zikir itu, Pak. Makanya kalau orang-orang di luar kita kan nyari rezekinya tuh, Pak, subuh-subuh udah keluar, Pak. Ya, udah keluar tuh. Karena memang waktu-waktu itu waktu yang Allah kasih rezeki kepada manusia. Tetapi bagi kita umat Islam enggak. Kita habis bangun tidur diajarkan untuk berdoa dulu, sholat. Hubungan kita kepada Allah dulu, kepada Sang Pencipta. Kalau umat yang lain, agama yang lain kan, mohon maaf, habis bangun tidur langsung kan keluar, Pak, nyari rezeki gitu kan. Kita sebelum nyari rezeki disuruh ibadah dulu nih pagi. Makanya ada zikir khusus dibaca. Kalau dibaca ini insya Allah rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita serius, sebetulnya kita nggak khawatir rezeki kita kehabisan sebetulnya, Pak. Ya, kalau kita mau ngamalin, ya, ngamalin apa bacaan-bacaan yang insya Allah itu bermanfaat bagi kita, ya, karena sudah lewat waktunya, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di bulan yang akan datang, ya, melanjutkan bacaan kita tentang ibadah sholat, ya, karena ini kan sholat ini adalah ibadah yang pertama nanti ditanya oleh Allah itu sholat kita, Pak. Ya, dihisab sebelum ibadah-ibadah yang lain kan sholat ini. Makanya kalau ada yang belum sempurna ya kita belajar gitu kan. Kita menuntut ilmu khususnya tentang sholat. Ya, sholat yang baik seperti apa? Kan nggak mungkin kita selama ini sholat ya mungkin mohon maaf ya mungkin apa melihat orang tua kita sholat kita ikut gitu kan. Tapi ternyata ada ilmunya yang bisa kita sempurnakan ibadah kita. Mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bulan Muharram, ya, pada hari Ahad yang akan datang kita masuk hari Asyura, ya, 10 Muharram. Yang ini juga memiliki keutamaan, mudah-mudahan kalau kita dikasih kesehatan bisa puasa itu. Insya Allah, ya, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah puasa di hari Asyura di tahun yang akan datang. Ya, kalau di kita namanya lebaran anak yatim, itu kan? Lebaran anak yatim istilahnya. Karena di hari itu dianjurkan kita sedekah, sholat, puasa, amalan-amalan yang lain. Karena di hari Asyura itu luar biasa. Kita kalau ibadah luar biasa. Ya, ganjarannya luar biasa. Saya kira demikian. Mohon maaf atas kehilafan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Kita sama-sama tutup pengajian kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.